Burung ini digambarkan sebagai hewan berkaki empat yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan saking cepatnya perjalanan dari burung ini diibaratkan dengan kecepatan cahaya. Wujud dari burung angko ini memiliki leher yang panjang seperti burung unta dan memiliki 4 sayap. Burung ini suka membawa hewan-hewan besar seperti kuda, gajah maupun unta ke sarangnya untuk dimakan. Burung angko juga dikisahkan suka memakan manusia, membawanya dengan cakar-cakarnya, kemudian memberikannya kepada anak-anaknya sebagai makanan bagi mereka. Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe The Suhi agar aku makin semangat bikin konten yang menarik ke depannya. Kali ini kita akan membahas mengenai makhluk-makhluk mitologi yang ada dalam Islam yang diceritakan dalam Al-Quran maupun hadis. Keberadaan dari makhluk mitologi ini bukan maksud menakut-nakuti kita karena bentuknya yang aneh. Namun hal itulah yang membuat kita semakin kagum atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita masuk kepada makhluk mitologi yang pertama. Buraq merupakan tunggangan dari Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa hingga ke Mi'raj pada peristiwa Isra Mi'raj. Dikisahkan dalam peristiwa ini Nabi Muhammad menggunakan buraq dalam perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan ketika naik ke Sidratul Muntaha melewati 7 lapisan langit. Dalam pemakaian umum, buraq berarti burung cendrawasih yang oleh kamus didefinisikan sebagai burung dari surga atau bird of paradise. Sebenarnya buraq ini istilah yang dipakai dalam Al-Quran, yakni kilat. Buraq ini digambarkan sebagai hewan berkaki empat yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan saking cepatnya perjalanan dari buraq ini diibaratkan dengan kecepatan cahaya. Wujud dari buraq ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda, "Didatangkan kepadaku buraq, seekor tunggangan putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari bagal. Ia berupaya meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Setelah menungganginya, maka buraq itu berjalan membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis. Aku ikat tunggangan itu di tempat biasanya para nabi menambatkan tunggangannya." Dalam hadis tersebut menjelaskan wujud dari buraq ini berwarna putih serta ukurannya itu lebih tinggi daripada keledai dan lebih rendah daripada bagal. Bagal ini merupakan keturunan silang dari kuda betina dan keledai jantan. Sebuah gunung bernama Falaj menjadi sarang atau tempat tinggal bagi burung raksasa bernama Anqal. Apabila burung ini terbang di langit, maka tubuhnya itu menutupi sinar matahari. Wujud dari burung angko ini memiliki leher yang panjang seperti burung unta dan memiliki 4 sayap. Burung ini suka membawa hewan-hewan besar seperti kuda, gajah maupun unta ke sarangnya untuk dimakan. Burung angko juga dikisahkan suka memakan manusia, membawanya dengan cakar-cakarnya, kemudian memberikannya kepada anak-anaknya sebagai makanan bagi mereka. Keberadaan dari burung angko ini membuat kaum ras menjadi gelisah. Oleh karena itu, mereka semua meminta solusi kepada Nabi Hanzalah. Kemudian Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah agar melenyapkan burung angko ini. Hasilnya, seekor demi seekor burung angko berjatuhan dari langit dan terbakar, hingga tidak ada lagi yang tersisa burung angko di muka bumi ini. Dabat al-Ar merupakan binatang atau makhluk buas yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam, munculnya binatang ini merupakan salah satu tanda dari datangnya hari penghakiman. Binatang melata ini akan keluar di kota Makkah dekat Gunung Safa ketika peristiwa terbitnya matahari dari sebelah barat. Dia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan sangat jelas. Wujud dari Dabat al-Ar ini, kepalanya menyerupai kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus.
Dabat al-Ar ini memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Dikatakan semasa ia keluar dari sarangnya, kecepatannya seperti halnya kuda yang berlari selama 3 hari. Dabat al-Ar ini bisa mengeluarkan sepertiga badannya. Kemudian dia bisa berbicara kepada manusia dengan berbagai bahasa yang ada di dunia ini. Sebelah tangan kiri dari Dabat al-Ar ini memegang tongkat dari Nabi Musa, dan jari sebelah kanannya itu terdapat cincin Nabi Sulaiman. Ikan Nun erat kaitannya dengan Nabi Yunus ketika dia berada di tengah lautan. Terjadi ombak besar yang merusak kapal tersebut. Orang-orang yang berada di kapal tersebut berusaha mengurangi beban dari kapal itu dengan cara membuang semua barang-barang yang ada di dalamnya. Tetapi kapal tersebut terlalu berat. Kemudian orang-orang yang ada di dalam kapal itu melakukan undian agar memilih satu orang yang akan melompat dari kapal hingga membuat kapal ini tidak jadi tenggelam. Pada undian tersebut, nama dari Nabi Yunus ini keluar sebanyak 3 kali. Mau tidak mau, Nabi Yunus ini dilemparkan ke laut dan dimakan oleh ikan yang sangat besar. Wujud dari ikan Nun ini seperti halnya ikan paus, tapi ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari ikan tersebut. Tetapi wujud asli dari ikan ini hanya Allah yang Maha mengetahui. Di dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa ikan Nun yang menelan Nabi Yunus ini akan tetap hidup hingga hari kiamat nanti. Kisah dari burung ababil ini terdapat dalam Al-Quran, yakni pada surah Al-Fil ayat 3-5. Burung ababil ini merupakan kiriman dari Allah untuk menghancurkan pasukan gajah yang berusaha menghancurkan Ka'bah. Burung ababil ini muncul dari laut dengan gesit seperti burung walet. Paruh dan kedua cakarnya berwarna hitam. Burung tersebut datang bersaf-saf. Mereka semua bersuara dan menjatuhkan batu yang berada di paruh dan cengkeramannya. Setiap orang yang tertimpa dengan batu ini akan binasa. Al-Jasasah merupakan makhluk melata yang memiliki banyak bulu yang sangat kasar. Namun tidak dijelaskan apakah makhluk ini termasuk makhluk yang bakal muncul di akhir zaman kelak. Secara bahasa, Al-Jasasah ini bermakna mata-mata. Dinamakan demikian karena ia berusaha mengintai kabar untuk disampaikannya kepada Dajjal. Ada sebuah kisah mengenai sahabat Nabi bernama Tamin Ad-Dori yang bertemu dengan Al-Jasasah dan Dajjal. Kala itu, Tamin sedang melakukan sebuah perjalanan pada suatu pulau. Di tengah perjalanan, Tamin ini melihat ada makhluk aneh yang mengaku dirinya sebagai mata-mata bernama Al-Jasasah. Setelahnya, mereka bertemu dengan makhluk yang memiliki bulu yang sangat lebat hingga tidak dapat lagi dibedakan mana bagian depan dan bagian belakangnya. Mereka pun bertanya, "Hai, siapakah kamu ini, wahai makhluk berbulu?" Kemudian makhluk itu menjawab, "Aku adalah Al-Jasasah." Mereka bertanya lagi, "Apa Al-Jasasah itu?" Bukannya malah menjawab pertanyaan, makhluk itu malah berkata, "Hai kalian manusia, pergilah kalian kepada seorang laki-laki di suatu biara, karena ia mengharapkan berita dari kalian." Kemudian mereka memutuskan untuk meninggalkan makhluk itu dan bertemu dengan makhluk yang memiliki ukuran yang sangat besar. Dengan tangannya yang sudah terbelenggu, leher dan kakinya yang sudah terikat dengan rantai, dia menamakan dirinya Dajjal.